umat Islam sendiri yang menuding itu sesat. Umat Islam sendiri yang mengatakan itu aliran sesat. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana pakaian ihram yang benar untuk wanita? Apakah benar harus nampak telapak tangan? Jadi jika benar, apakah hijab itu harus di atas pergelangan tangan? Dan warna, apakah harus warna hitam Ustaz? Nah. Pakaian ihram untuk wanita adalah seluruh pakaian wanita yang menjadi syarat untuk pakaian wanita. Itulah pakaian ihram untuk wanita. Karena tidak ada dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam keterangan khusus bahwa pakaian wanita harus seperti ini ketika berihram. Berbeda dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki diajarkan oleh Nabi SAW pakaian khusus. Namun ketika wanita tidak diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam jenis pakaian khusus, fahamlah kita bahwa pakaian yang menjadi spesifikasi pakaian wanita muslimah itulah dia pakaian ihram untuk wanita. Maka tidak ada edisi khusus. Pakaian ala khusus ala ihram itu tidak ada. Seperti yang kita lihat di negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Ya, sebagian kaum muslimat merasa bahwa ada pakaian edisi khusus untuk ihram. Ya, walaupun sekarang mulai perlahan tapi pasti mulai menghilang dari kebiasaan masyarakat muslimah Indonesia ketika berihram. Namun berhaji masih nampak. Di mana memakai bergo sedikit sampai di bawah dada, setelah itu memakai baju yang hanya blus yang hanya sampai ke lutut, setelah itu memakai celana dan memakai kaos kaki, kemudian memakai sepatu dan semuanya berwarna putih. Ini kita lihat sebagian wanita muslimat Indonesia merasa berihram harus dengan pakaian yang seperti ini. Dan itu tidak benar sama sekali. Dan itu sangatlah tidak benar dan tidak benar sama sekali. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita jenis pakaian khusus untuk berihram bagi seorang muslimat. Maka dikembalikan kepada pakaian yang sesuai dengan syariat yang dipakai oleh wanita muslimat di zaman Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Itu artinya dibebaskan. Pakailah pakaian kalian. Apapun jenis pakaian kalian yang kalian pakai. Dan tentu wanita muslimat di zaman Nabi pakaiannya sesuai dengan kaidah pakaian muslimat. Ya, pakaian muslimat yang diakui oleh Nabi, disetujui oleh Nabi SAW. Itulah dia, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Apa saja kriteria busana muslimah? Kriteria busana muslimah pertama jelas menutup seluruh aurat. Menutup seluruh aurat. Dan aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua kaf. Kecuali wajah dan dua kaf. Kenapa saya menggunakan kalimat dua kaf? Karena kalimat kaf dalam bahasa Arab tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalimat kaf dalam bahasa Arab tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya mesti harus menggunakan kalimat kaf. Apa itu kaf? Kaf dalam bahasa Arab adalah seluruh bahagian anggota tangan yang ada mulai dari pergelangan tangan sampai ujung jari-jari. Semuanya disebut kaf. Baik telapak tangan atau punggung telapak tangan. Kedua-duanya masuk di dalam kalimat kaf. Begitu Arab mengatakan kaf, maksudnya semua yang ada mulai dari pergelangan tangan sampai ujung jari jemari. Semuanya kaf. Disebut satu kalimat dalam bahasa Arab disebut kaf. Dan kaf dalam bahasa Arab ini padanannya, terjemahannya yang sesuai dengannya dalam bahasa kita Indonesia belum ditemukan. Oleh karena itu saya menggunakan kalimat Arabiknya saja agar kemudian kaum muslimin dan muslimat yang mungkin pertama kali mendengarkan ini faham akan makna. Maka dua kaf, masing-masing kita memiliki dua kaf. Masing-masing wanita memiliki dua kaf. Dan kedua-dua kafnya itu bukanlah aurat bagi dirinya. Maka yang tidak aurat adalah wajah dan dua kaf. Ketika penterjemah Indonesia tidak menemukan kaf padanannya dalam bahasa Indonesia,
yang sesuai dengan maknanya di dalam bahasa Arab, maka dia berusaha untuk mencari kalimat yang terdekat. Dan kalimat yang terdekat adalah telapak tangan. Akhirnya penterjemah Indonesia menerjemahkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Akhirnya terjemahannya seperti itu. Karena kaf dalam bahasa Indonesia tidak ada. Akhirnya diterjemahkan kedua telapak tangan. Karena itu makna yang paling dekat dalam bahasa Indonesia kepada makna kaf. Akan tetapi kesalahan belakangan timbul disebabkan kesalahan terjemahan. Begitu kaum muslimin membaca buku itu dengan bahasa penterjemah dan dia tidak mengerti bahasa Arab, maka dia memahami sesuai dengan pemahaman bahasa Indonesia yang dia baca. Dan itu pun tidak salah juga, karena dia memahaminya dengan bahasa Indonesia yang dia baca. Lahirlah akhirnya pemahaman bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Adapun punggung telapak tangan termasuk aurat. Karena yang tidak aurat menurut mereka adalah dua telapak tangannya saja. Maka punggungnya termasuk aurat. Lahirlah di musim haji sarung tangan yang menutupi bagian punggung telapak tangan dan membuka bagian telapak tangan. Karena mereka meyakini punggung telapak tangan adalah aurat, yang tidak aurat itu hanya telapak tangannya saja. Lahirnya dari mana kesalahan ini? Lahirnya dari tidak ada padanan bahasa Arab kaf ke dalam bahasa Indonesia. Maka pakaian wanita muslimah harus menutupi seluruh auratnya. Dan yang hanya boleh terbuka ketika dia berihram hanyalah wajah dan dua kaf. Kalau ataupun ia menutupnya disebabkan ada kaum laki-laki di sekitarnya, itu boleh. Disebabkan ada kaum laki-laki di sekitarnya adalah boleh. Nabi SAW menyuruh para wanita untuk tidak membuka, tidak menutup wajah mereka dengan cadar, dan juga agar mereka tidak memakai sarung tangan ketika berihram. Fahamlah kita di zaman Rasul, para wanita muslimat memakai cadar, para wanita muslimat memakai sarung tangan. Itu wanita-wanita di zaman Rasul. Yang sekiranya di zaman kita sekarang ada sebagian muslimat yang mengamalkan, umat Islam sendiri yang menuding itu sesat. Umat Islam sendiri yang mengatakan itu aliran sesat. Subhanallah. Saudaraku, saudariku, itu pakaian wanita muslimat. Di zaman Rasul, istri-istri Rasul, istri-istri para sahabat, istri-istri penduduk surga. Dan mereka penduduk surga. Itu pakaian mereka. Apakah layak bagimu, dan engkau adalah seorang muslim dan muslimah, menganggapnya sesat? Menganggapnya berlebihan? Menganggapnya agama yang terlalukan? Agama yang aneh? Agama yang terlalu berat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau ada itu di hatimu, campakkan saudaraku. Kalau ada itu di hatimu, campakkan saudariku. Karena berbahaya Anda mengatakan sesat yang dilakukan oleh para penduduk surga, yang dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala surga, mereka hidup masih di permukaan bumi dan telah turun jaminan surga bagi mereka. Bukankah sepantasnya kalau mereka seperti itu dan telah turun jaminan surga untuk mereka, kita meniru, kita mencontoh, kita meneladani, kita menjalankan seperti apa yang mereka jalankan, kita memakai seperti apa yang mereka pakai? Apakah ini yang lebih baik? Atau yang kedua, yang tadi dilakukan oleh manusia, menuding sesat, mengatakan itu kebiasaan Arab, mengatakan itu adalah sesuatu yang berlebihan, agama yang berlebihan, agama sesat dan semacamnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW ketika memerintahkan wanita untuk berihram, maka beliau katakan, buka cadar-cadar kalian dan buka sarung tangan kalian. Maka wanita muslimat yang biasa bercadar dan biasa memakai sarung tangan di zaman Rasul pun membuka cadar mereka, membuka sarung tangan mereka. Kata Aisyah, setiap kami berpapasan dengan kaum laki-laki, kami menutup wajah kami menggunakan jilbab kami. Setiap kami berpapasan dengan kaum laki-laki, kami membukanya. Namun setiap berpapasan dengan kaum laki-laki, kami tutup wajah kami dengan menggunakan jilbab kami. Mungkin prakteknya seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kebiasaan wanita untuk menutup wajahnya dengan jilbabnya yang ada. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Sekarang ketika kita berihram, tidak mungkin wanita begini terus. Karena memang laki-laki ada di sekitarnya. Maka fatwa para ahli ilmu membolehkan bercadar. Membolehkan bercadar. Nah, adapun syarat kedua untuk pakaian muslimah, pertama tadi menutup seluruh aurat. Dan kita sudah tahu, saya sampaikan apa itu aurat bagi kaum wanita muslimah. Yang kedua, pakaian mereka lapang dan tidak sempit. Ini kriteria busana muslimah.
sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lapang tidak sempit. Pakaian wanita, pakaian lapang, bukan pakaian sempit. Karena sempit bukanlah pakaian bagi kaum wanita. Kriteria yang ketiga adalah tidak transparan. Pakaian yang ketiga kriterianya adalah tidak transparan. Karena transparan sama saja tidak menutup aurat. Ada orang yang memakai pakaian transparan sehingga warna kulitnya masih terlihat dari luar walau dia telah membungkusnya dengan pakaiannya karena transparan. Kadang-kadang warna pakaian dalamnya bisa dilihat orang dari luar. Ya. Dan ini sama saja dengan tidak menutup aurat. Kenapa? Auratnya masih terlihat, belum tertutup walau ada pakaian pembungkusnya. Maka ini 3 hal yang terpenting dari kriteria busana muslimah. 3 hal yang terpenting dari kriteria busana muslimah: menutup seluruh aurat, lapang tidak sempit, tebal tidak transparan. Ini kriteria yang paling penting. Yang paling penting. Dan lihatlah ketika wanita muslimat sholat di Indonesia memenuhi kriteria itu. Lihatlah ketika wanita muslimat sholat di Indonesia, mereka memenuhi kriteria itu. Mereka menutupi pakaian, mereka dengan seluruh aurat mereka tertutupi. Dan mereka sholat tidak berani memakai pakaian sempit. Di Indonesia nggak berani orang Indonesia sholat pakai training gitu, pakai legging gitu sholat, walau menutup aurat nggak berani. Pasti memakai pakaian yang longgar dan lapang. Bahkan sengaja dipakai pakaian atasnya yang disebut mukena, sengaja memakai sarung supaya lapang. Itu kriteria busana muslimah. Ketika Anda menghadap Allah, kriteria busana muslimah Anda sedang gunakan. Harapannya tidak hanya di masjid, harapannya tidak hanya sholat. Karena itu kriteria busana muslimah yang sesungguhnya setiap hari Saban hari ketika dia keluar dari rumahnya. Nah, itulah kriteria busana muslimah yang intinya. Berikut mengalir kriteria busana muslimah berikutnya, yaitu tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian-pakaian orang-orang kufar, tidak kemudian pernak-perniknya demikian hebat sehingga menarik perhatian. Hal-hal yang seperti ini juga merupakan kriteria busana muslimah. Intinya, kalau sudah seperti itu, maka sudah bisa digunakan untuk berihram. Sudah bisa digunakan untuk berihram. Adapun warna hitam, afdol saja. Tidak harus, tapi afdolnya berwarna hitam. Ya, karena warna hitam adalah warna yang paling afdol untuk pakaian seorang wanita. Namun tidak wajib. Kalau memilih warna selain warna hitam, usahakan ke arah yang lebih gelap. Dongker misalnya, atau intinya mengarah kepada warna semakin gelap. Dan kalau ataupun warna juga sedikit terang pun tidak haram untuk digunakan oleh seorang wanita muslimah asal terpenuhi kriteria-kriteria busana muslimah seperti yang tadi kita katakan. Dan ini pakaian seorang muslimah hari-harian. Dan ini kriteria pakaian mereka ketika mereka menghadap Allah di dalam sholat. Dan ini kriteria pakaian mereka ketika mereka menghadap Allah di dalam berihram. Ketika mereka tawaf, ketika mereka sa'i, wukuf di Arafah, ketika mereka mabit di Mina dan Muzdalifah. Ini kriteria busana muslimah. Intinya, inilah busana muslimah apa adanya. Dari A sampai Z, kehidupan mereka, hari-hari mereka dengan pakaian yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Adapun tangan yang boleh terbuka, boleh tidak, tertutup oleh mukena, tertutup oleh pakaian, enggak ada masalah. Dan itu tidak membatalkan apapun dan tidak mengurangi apapun bahagian daripada kesempurnaan ibadah umroh atau kesempurnaan ibadah haji ketika seorang muslimah berihram. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.